Oke, selamat siang teman-teman. Eh, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi Mursalin, yaitu tugas video individu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry, NIM 2210417586. Oke guys, kita langsung aja ke yang pertama. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Pak Adi, Pak Adi. Pak Adi, ngendi bapak saiki, aku arep cerita-cerita papanganan perjalananku. Golek iki analisis lingkungan bisnis sekembin usaha kanggo ngertiin pasar lah saingan. Pak Adi, nonton video iki, aku pengen cerita kabeh sing wis aku lakoni. Nama saya Ferry, kabeh tak buka Pak Adi, moga-moga Bapak senang ngerti kabeh analisis pastel SWOT dan ton. Aku sinon kabeh kanggo ngerti pasar sing kabeh, goleki ancaman, peluang, kekuatan dan kelemahan Pak Adi. Aku wis ngelakoni kabeh iki. Pak Adi, nonton video iki, aku pingin cerita kabeh sing wis aku lakoni. Nama saya Ferry, kabeh tak buka Pak Adi, mungkin Bapak senang ngenteni kabeh. Aku ngerti proses iki ora gampang, tapi aku tetap semangat, tetap maju. Moga-moga Bapak bisa nontonlah ngerti video iki aku kirim. Pokok Bapak sing paling hebat. Pak Adi, nonton video iki. Aku pingin cerita kabeh sing wis aku lakoni. Nama saya Ferry, kabeh tak buka Pak Adi, moga-moga Bapak senang ngertenin kabeh. Pak Adi, moga Bapak senang. Aku wis siap nampan kritik lansaran Bapak sukses terus. Semoga Bapak bangga. Mutar nuwun Pak Adi, wis miring bimbingin. Nah, oke guys, kita lanjut ke yang kedua. Ini ada cerita lucu perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis. Suatu hari saya duduk termenung di depan laptop, menatap layar Google Classroom, memikirkan tugas besar yang diberikan oleh Pak Adi. Tugas itu adalah komentar tentang analisis lingkungan bisnis. Kelas yang penuh dengan mahasiswa yang sangat berjaya, termasuk saya. Entah bagaimana, entah mengapa, sangat sering terlambat mengerjakan tugas, menjadikan atmosfer kelas ini seperti konser dangdut. Pak Adi bilang, kalau kalian bisa memanfaatkan analisis lingkungan bisnis dengan baik, itu bisa membawa perusahaan jauh ke depan. Begitu juga dengan analisis SWOT, pastel, dan TOWS. Jangan lupa tugasnya. Saya pun memulai mencari tahu tentang analisis lingkungan bisnis. Ternyata analisis ini penting banget buat perusahaan, soalnya perusahaan harus tahu apa yang terjadi di luar dan di dalam perusahaan agar bisa mempertahankan dan berkembang menjadi. Jadi analisis lingkungan bisnis itu kayak GPS buat perusahaan, memberi arah yang jelas. Mungkin Pak Adi juga bilang begitu, tapi saya baru ngerti sekarang. Tiba-tiba lagu Kopi Dangdut berkumandang dari speaker laptop saya. Itu lagu yang selalu jadi teman setia setiap kali saya menghadapi tugas
sambil mengetik perjalanan tentang analisis SWOT. Oke guys, kita menyanyikan lagu yang berjudul Goyang Kopi Dangdut. Oke, langsung saja. Pagi datang, matahari bersinar terang. Ambil kopi biar hari jadi semangat. Kerja keras, jangan pernah merasa lelah. Goyangkan tubuhmu biar semua terasa ringan. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang, hilangkan penat. Jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut, hidup penuh berwarna. Hari baru, jangan sia-siakan waktu. Ambil kesempatan buat semua jadi hebat. Bersama teman mari kita bersenang-senang. Sambil nyeruput kopi, jangan lupa senyum lebar. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang, hilangkan penat. Jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut penuh warna. Kopi panas tapi teman sejati saat semangat. Semangat hilang, kopi yang hadir. Bersama dangdut semua jadi asik. Hari ini semua akan lancar. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang, hilangkan penat. Jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut, hidup penuh warna. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang, hilangkan penat. Kopi dangdut, hidup penuh warna. Goyang kopi dangdut, semangat kita bersama. Nah, oke, sekarang kita ke analisis SWOT untuk Universitas Pancabakti. Jadi ada strength atau kekuatan. Universitas ini memiliki fakultas dengan reputasi yang bagus dan akreditasi yang tinggi. Dosen-dosen berpengalaman dengan risetnya juga menarik. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Infrastruktur yang kadang kurang memadai, seperti ruang kelas yang terkadang penuh sesak. Nah, berikutnya ada ada peluang. Peluang ini bisa membuka program-program baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti program teknologi atau kewirausahaan dan lain-lainnya. Setelah peluang, kita juga tentunya memiliki ancaman, yaitu persaingan yang ketat dengan universitas lain yang lebih modern dan sudah lebih dahulu membanggakan program-program baru. Nah, oke guys. Nah, di sini ada lagu lagi yang berjudul Goyang Analisis SWOT Universitas Pancabakti. Oke, langsung saja kita ke lagunya. Universitas Pancabakti, hebat dan jaya fakultas, punya reputasi yang baik, yang tinggi, dosen berpengalaman, riset menarik, akreditasi tinggi, makin bersinar. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar paham tentang universitas agar makin berkembang. Kelemahan kadang ruang kelas penuh sesak. Infrastruktur masih butuh banyak perbaikan, tapi peluangnya besar, bisa buka program baru. Teknologi atau wirausaha makin maju. Analisis SWOT kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar paham
tentang universitas agar makin berkembang. Ancaman ada, persaingan makin ketat. Universitas lain modern dan cepat, tapi kita optimis bisa bersaing kuat dengan program baru. Pasti lebih hebat goyang analisis SWOT. Kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar paham tentang universitas agar makin berkembang. Goyang analisis SWOT biar semangat. Universitas Pancabakti jaya selamanya. Goyang analisis SWOT, semangat terus agar Pancabakti berkembang, maju dan sukses. Nah, oke guys, berikut ada pastel untuk Pancabakti. Nah, yang pertama ada politik. Politik itu adalah kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi sangat mempengaruhi universitas ini, terutama dalam hal pendanaan. Yang kedua ada ekonomi. Perubahan ekonomi dan budaya dan biaya pendidikan yang semakin mahal mempengaruhi minat mahasiswa. Ada sosial dan budaya. Berikutnya, masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi. Nah, yang keempat ada teknologi. Nah, teknologi ini perkembangan teknologi seperti pembelajaran online membuka peluang untuk universitas mengembangkan kurikulum berbasis digital. Yang berikutnya ada lingkungan. Di sini ada isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, mempengaruhi kurikulum yang mengarah pada studi keberlanjutan. Nah, yang terakhir nih ada hukum. Jadi, peraturan-peraturan baru dalam pendidikan tinggi yang sering berubah perilaku perlu diikuti oleh universitas. Di sini ada lagu lagi ya guys. Jadi lagunya yang berjudul Pastel untuk Pancabakti. Oke, langsung saja. Politik kebijakannya sangat mempengaruhi pendidikan tinggi. Dana pun harus pasti. Pemerintah tentukan arah dan langkah mempengaruhi universitas. Kita cerita bukan hanya satu. Pastel menganalisis politik, ekonomi, budaya, semua periksa teknologi dan lingkungan. Semua ada agar Universitas Pancabakti semakin berjaya. Ekonomi, biaya pendidikan makin mahal, beban mahasiswa jadi perhatian khusus. Namun kesadaran masyarakat semakin tinggi, semakin banyak yang melanjutkan studi. Pasti bukan hanya satu. Pastel menganalisis politik, ekonomi, budaya, semua diperiksa, teknologi dan lingkungan, semua berjaya ada agar Universitas Pancabakti semua semakin berjaya. Hukum terus berubah, aturan tak berhenti. Pendidikan tinggi butuh penyesuaian cepat. Dengan Pastel kita bisa melihat arah masa depan yang cerah dan hebat. Saat guys, di sini ada lagu lagi nih. Lagu yang berjudul Paham Towis, Paham Masa Depan. Oke, langsung saja. Bang Towis, kalau mau strategi jangan bingung. SWOT sudah jelas tinggi, lanjutkan analisis kekuatan dan peluang. Lalu atasi kelemahan, hadapi ancaman. Bang Towes, kalau menjadi cerdas harus paham Towes. Cari cara yang baik untuk maju. SWOT dan WOT semua penting untuk rencana yang itu.
struck dan opportunity harus dimanfaatkan dengan peluang yang ada. Jadikan lebih hebat, kelemahan bisa diatasi dengan cara yang cerdas, strategi terus bentuk kita fokus sukses. Bang Towes, kita bisa hadapi tantangan, strategi yang tepat akan membawa kemajuan. Ancaman bukan halangan, kita siapkan maksimal kekuatan, hadapi semua halangan. Dengan Towes kita bisa hadapi. Bang Towes, kalau mau jadi cerdas harus paham. Towes cari cara yang terbaik untuk SWOT dan what, semua penting untuk rencana gitu. Bang Towes, jangan bingung lagi. Paham Towes, masa depan lebih cerah. Bang Towes, ayo sukses bersama. Dengan strategi Towes kita pasti juara. Nah, berikut ada tools untuk Universitas Pancabakti, yaitu yang pertama, strike dan opportunity, memanfaatkan kekuatan dan dalam riset dan pengejaran untuk membuka program-program baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua ada Awareness Opportunity, meningkatkan infrastruktur dengan memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan sektor wisata. Yang ketiga ada Strike dan Trade, yaitu memperkuat posisi universitas dengan memperluas jaringan dan kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk menghadapi ancaman kompetisi. Yang terakhir ada WT atau Weakness dan Threat, mengatasi kelemahan dan infrastruktur dengan mencari solusi efisien dan mengubah sumber daya untuk mengulangi ancaman di universitas lain. Berikutnya saya pun mengetik komentar saya dengan cepat. Tugas analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk memahami fokus eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Menggunakan analisis SWOT, PASTEL, dan TOS membantu perusahaan merumuskan strategi yang baik. Dengan tugas akhirnya selesai, saya merasa lega seperti baru saja memenangkan lomba dangdut. Terima kasih kepada Kopi Dangdut dan Bang Toib dan Goyang Nasi Padang yang membuat perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis jadi lebih menyenangkan. Di sini ada analisis SWOT untuk diri sendiri, yaitu yang pertama ada kekuatan. Saat saya mulai berpikir tentang kekuatan saya, tiba-tiba lagu Cinta Luar Biasa dan Siti Nurhayah mengelamun dengan lembut. Cinta luar biasa, itulah aku yang punya semangat terbendung. Saya menyanyikan dalam hati. Kekuatan saya terletak pada kemampuan belajar yang tepat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak hanya itu, saya juga punya pengalaman bekerja dalam berbagai proyek yang membuat saya siap menghadapi tantangan. Yang kedua ada kelemahan. Lalu saya mulai berpikir tentang kelemahan saya. Tiba-tiba abang tukang bakso memecah suasana. Lagu ini dibawa saya ingin kelemahan saya yang kadang suka menunda-nunda pekerjaan. Saya juga cenderung terlalu lagu dalam bahasa Indonesia dengan nada abang tukang bakso yang bertemakan kelemahan diri. Berikutnya ada peluang. Ketika berpikir tentang peluang, lagu Jarang Goyang dengan penuh semangat. Peluang terbesar saya adalah dalam dunia pendidikan dan teknologi. Karena itu saya terus mencari cara untuk memaksimalkan potensi saya dalam
bidang ini di dunia digital dan stroke sangat menarik dan saya ingin lebih mendalami bidang ini. Lagu sakitnya tuh di sini juga terngiang di kepala dan saya pun berkomentar, peluang yang ada mungkin membawa rasa sakit, tapi itu adalah bagian dari proses untuk berkembang. Nah, yang berikut ada ancaman. Kadang ancaman terbesar adalah ketidakpastian seperti perubahan cepat dalam teknologi yang bisa membuat keterampilan saya ketinggalan zaman. Tapi saya juga yakin dengan mengikuti peluang dan selalu berkembang, ancaman itu bisa saya atasi. Berikut ada analisis pastel untuk diri sendiri. Yang pertama, politik ya. Saya harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan profesional. Kebijakan yang berubah dapat mempengaruhi arah karir saya, pikiran saya. Sambil mendengarkan Aku Bukan Bang Toib, lagu ini memberikan semangat bahwa meskipun ada tantangan, saya harus tetap berjuang untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada ekonomi. Dampak dari kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi saya, terutama terkait biaya pendidikan dan kehidupan. Inflasi bisa mengurangi daya beli saya, tapi saya harus belajar beradaptasi dan mengelola keuangan dengan baik. Nah, berikutnya ada sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya juga mempengaruhi saya saat ini. Saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi saya harus lebih inklusif dan memahami beragam perspektif. Yang berikutnya ada teknologi. Saya harus belajar teknologi baru karena dunia digital berkembang pesat. Teknologi mempengaruhi hampir semua aspek hidup saya, dan dari pekerjaan hingga komunikasi. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh pilihan hidup saya, terutama terkait keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Saya ingin lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Yang terakhir ada hukum. Perubahan dalam peraturan baik di bidang pendidikan maupun di tempat kerja perlu saya ikut dengan seksama. Saya harus selalu tahu apa yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah hukum. Berikut ada analisis tools untuk diri sendiri. Yang pertama, strength dan opportunity. Memanfaatkan kekuatan saya dalam teknologi dan pembelajaran cepat untuk mengembangkan diri di bidang yang terus berkembang dengan peluang besar dalam dunia digital dan pendidikan. Saya bisa menjadi ahli yang dibutuhkan. Yang kedua ada WO atau weakness opportunity. Saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam menunda-nunda pekerjaan bisa diubah menjadi peluang untuk belajar yang lebih disiplin. Dengan memanfaatkan peluang untuk belajar manajemen waktu dan produktif, saya bisa lebih efisien. Yang ketiga ada ST, strike dan trade. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat mengatasi ancaman seperti ketidakpastian di dunia kerja. Saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Yang terakhir ada WT, weakness dan track. Kelemahan dalam hal kecil, kurang percaya diri, dan sering menunda-nunda bisa menjadi penghalang. Namun saya bisa mengurangi dampaknya dengan lebih sering melibatkan diri dalam situasi yang menantang dan memperbaiki kebiasaan buruk saya. Dengan semua analisis ini, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Buat ada lagu dari lagu judulnya lagu-lagu penyemangat. Jarang goyang temani langkahku, sakitnya tuh di sini.
Sakitnya tuh di sini, ngilangin rasa lelah. Ayo songong pungut jiwa, cinta luar biasa. Ngewe semangat, tambah jaya. Laguku iki menyemangati aku, jarang goyang. Ayah sakitnya tuh di sini luar biasa kabeh, dan diluiti ringan perjalanan iki, dan diluiti semangat awas ora kendor. Sakitnya tuh di sini menambah semangat, jarang goyang. Kabeh ora bakal nyerah, ayah dan si ora capek, cinta luar biasa, senang terus. Lagu-lagu iki nyemangati aku, jarang goyang. Ayah sakit tuh di sini, cinta luar biasa. Kabeh dan dilui ringan perjalanan iki, dan dilui semangat awas ora kendor. Lagu-lagu sering nyemangati hati, akibat bisa orang nandingan. Ayah sakitnya tuh di sini, kabehnya jarang goyang. Semangat ora bakal luntur. Lagu-lagu iki nyemangati aku, jarang goyang. Ayah sakitnya tuh di sini, cinta luar biasa. Kabeh dan diluiringan perjalanan iki, duelai semangat ora kendor. Lagu-lagu penyemangat nambah semangat, aku terus maju tanpa ragu. Jarang goyang, ayah yang cinta luar biasa. Mautnya wis nemenin perjalananku. Oke guys, sekian dari video saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Dan tadi saya ada beberapa lagu yang saya skip karena saya memang tidak tahu dan tidak pandai bernyanyi. Sekali lagi mohon maaf Pak Adi. Terima kasih tempat dan waktunya.